Perkenalkan, nama saya Elang, Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang usaha atau bisnis yang Bapak jalankan. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa dan bisa diceritakan bisnis yang Bapak jalankan? Oke, nama saya Adi. Saya punya bisnis atau usaha yang saya jalankan ini usaha angkringan. Memang kalau di Pontianak budaya angkringan ini mungkin masih dalam tahap perkenalan mungkin ya, karena sebenarnya angkringan ini lebih berkembang atau lahir di wilayah Pulau Jawa, terutama di wilayah Jawa Tengah, baik itu di Solo, Semarang, Yogyakarta, hingga sekarang berkembang hingga sampai ke wilayah timur. Dan tidak menutup kemungkinan juga saat ini sudah mulai berkembang di wilayah Jakarta. Artinya usaha ini adalah usaha bisnis kuliner yang membawa konsep murah, meriah, terjangkau bagi semua kalangan. Oh, gitu. Kira-kira sudah berapa lama Bapak jualan dan nama bisnis Bapak ini apa, Pak? Kalau berapa lama, sebenarnya dimulai tahun 2020 hingga saat ini. Dan kalau nama, kita pakai nama Jagongan. Jagongan itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah tempat nongkrong atau tempat berkumpulnya banyak orang. Oke, Pak. Bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk memulai bisnis Bapak sendiri, Pak? Ya, jadi ini dimulai tahun 2020 ketika itu COVID ya, jadi iya. pandemi. Ini merupakan salah satu ya mungkin bisa dibilang keputusan untuk mengambil jalan lain, karena pada saat itu kita semua di lockdown, keterbatasan aktivitas, sehingga jualan saya berpikir itu merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan, termasuk juga untuk mengembangkan usaha baru. Ya karena Pontianak kita sama-sama tahu salah satu usaha yang paling berkembang itu justru kuliner. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Seperti apa sih kondisi dan perbedaan di awal bisnis dan bisnis yang telah berjalan sampai saat ini? Di awal bisnis itu cukup berat. Itu tadi yang seperti saya sampaikan ketika masa pandemi, kunjungan tidak terlalu ramai. Kemudian proses 6 bulan pertama juga itu menjadi salah satu proses yang harus diadaptasi, karena orang baru mengenal, baru tahu, dan apalagi posisi kita di dalam gang, tidak di tepi jalan, sehingga diawali ya lebih baik memperkenalkan ke saudara, teman terdekat, dan tetangga. Seperti itu. Gitu, Pak. Bagaimana strategi Bapak yang Bapak lakukan untuk memperkenalkan bisnis ini, Pak? Strategi kita pakai cara yang paling mudah, murah, sederhana sebenarnya. Hanya menggunakan media sosial, itu Instagram. Dan biasanya juga kita minta beberapa pelanggan-pelanggan kita yang datang itu untuk membantu dengan cara mengupload lokasi tempat agar lebih banyak orang yang tahu. Jadi media sosial yang kita pilih. Oke, seperti itu, Pak. Apa bagian tersulit dalam menjadi seorang wirausaha, Pak? Bagian tersulit, saya pikir semua usaha pasti punya posisi sulit ya. Yang pertama kalau saya bilang itu adalah harus ada kemauan dulu. Karena kalau nggak ada kemauan, usaha apapun nggak akan jalan. Yang kedua ada perencanaan yang bagus agar usaha itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga kita harus menjaga kualitas. Karena apalagi kita bicaranya adalah menunya makanan, kebersihan, kualitas bahan itu sangat berpengaruh pada hasil. Oh, seperti itu, Pak. Menurut Bapak nih, apa saja yang diperlukan atau dilakukan untuk menjaga kualitas, Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan, pertama memastikan bahan-bahan yang kita belanja itu punya kualitas yang bagus, di tempat yang bersih, diolah dengan cara yang bersih, halal. Kemudian selain kualitas dan tempat, kita juga bicara tentang bagaimana menjaga kebersihan. Itu pasti akan berpengaruh. Dan yang terakhir, untuk menjaga kualitas kita ya harus jujur. Itu udah konsep gitu. Kalau memang bahan yang harus kita sediakan bahan bagus, ya kita harus sampaikan bahan yang bagus.
Kalau memang tidak bagus ya kita pasti kita tarik, nggak akan kita jual. Oh, seperti itu, Pak. Lalu apa saja pengalaman atau pembelajaran terbesar yang Bapak dapatkan dalam menjalankan bisnis ini, Pak? Gimana, Pak? Kalau pembelajaran jelas kita pernah dikomplain sama customer karena kualitas makanan kurang bagus, tapi itu menjadi pembelajaran buat kita dan hal itu kita tarik menu itu dan kita perbaiki lagi dan akhirnya pilihannya adalah seperti yang saya sampaikan, membelanjakan bahan-bahan itu memang di tempat-tempat yang layak, bersih, halal yang paling wajib dan sehingga itu akan menjaga kualitas barang dagangan kita. Oh, itu. Apa yang Bapak cari saat melakukan perekrutan karyawan, Pak? Kalau rekrut karyawan, pertama jujur itu menjadi hal yang paling penting karena ini masalah bicara tanggung jawab, kewajiban dan rasa percaya dalam tim ya. Karena saya anggap di sini adalah tim. Kemudian yang kedua, orangnya juga harus bersih karena itu kita menangani makanan. Kita biasa harus pakai sarung plastik, jadi si karyawan harus terbiasa dengan hal itu. Dan yang pasti kita berharap kalau dalam proses rekrutmen memang kita bersepakat untuk sama-sama berproses untuk membangun usaha bersama. Oh, seperti itu, Pak. Pada titik manakah Bapak melihat bisnis Bapak berkembang dan menganggapnya sukses, Pak? Wah, sukses ini indikatornya agak susah ya, karena setiap pedagang pasti punya kriteria, punya target pencapaian kesuksesan. Tetapi bagi saya, usaha ini bisa berjalan, bisa mendapat pelanggan, syukur-syukur ini bisa berkembang, jadi franchise atau menjadi punya tempat yang bisa kita buka lagi di tempat lain, buka cabang. Itu saya pikir itu salah satu pencapaian kesuksesan. Oh, seperti itu. Apa pesan Bapak untuk anak-anak muda untuk memulai bisnis, Pak? Pesan untuk anak muda untuk memulai bisnis, yang pertama punya kemauan, kedua harus rajin, dan yang ketiga pintar untuk cakap membaca potensi, karena mau usaha apapun, bisnis apapun jika tidak dimulai dengan kemauan, itu pasti akan bisa menjadi persoalan gitu ya. Dan yang pasti terkadang anak-anak muda selalu terjebak dengan istilah modal, padahal sebenarnya modal itu bisa kita cari, bisa kita bangun dengan berbagai cara. Apakah kerjasama, apakah polanya berinvestasi. Nah itu sebenarnya bisa menjadi pola. Tapi yang paling utama dia harus punya kemauan dulu agar bisa menjalankan bisnis itu dengan baik. Oke. Terima kasih, Pak, sudah untuk menerima wawancara kami. Kami terima kasih dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapengin liyane